Halo, apa kabar sahabat Fajar Populer semua? Selamat berjumpa kembali. Tujuh fakta tersembunyi Patung Pancoran. Tugu Monumen Patung Pancoran Jakarta tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jabodetabek. Berikut adalah beberapa fakta menarik dan tersembunyi, yang jarang diketahui masyarakat. 1. Digagas tahun 1964 sampai tahun 1965. Berdasarkan buku konservasi patung Dirgantara yang diterbitkan Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta pada 2015, diketahui gagasan pembangunan patung ini mencuat pada tahun 1964 sampai tahun 1965. Sekitar tahun 1964, Soekarno meminta pematung, Edi Sunarso, untuk membuat sebuah monumen yang dapat merepresentasikan sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada para pahlawan penerbang tanah air. Kita memang belum bisa membuat pesawat terbang, tetapi kita punya pahlawan kedirgantaraan Indonesia yang gagah berani, kata Soekarno kepada Edi Sunarso. Kalau Amerika dan Soviet bisa membanggakan dirinya karena punya industri pesawat, kita juga harus punya kebanggaan, ujar Soekarno. Patung yang terletak di Jalan Gatot Subroto itu terbuat dari material perunggu. Tingginya mencapai 11 meter dengan berat mencapai 11 ton. Adapun pedestal atau tiang penyangga terbuat dari material beton setinggi 27 meter. Semula, Edi merancang patung Pancoran dengan figur seorang lelaki berotot dengan sehelai kain terjuntai di bagian bahu yang seolah tertiup angin. Ekspresi wajahnya keras dengan mulut terkatup dan tatapan mata tajam ke depan. Salah satu tangannya sengaja dibuat menunjuk untuk menggambarkan gestur melaju dan seakan melesat menuju angkasa. Soekarno pun menyetujui gagasan tersebut. Akan tetapi, ketika Edi ingin menambahkan pesawat untuk digenggam oleh patung tersebut, Soekarno menolaknya. Ia beralasan, pesawat yang akan digenggam bak mainan anak-anak. 2. Nama asli patung Pancoran. Banyak warga Jakarta yang hanya mengenal nama patung ini sebagai patung Pancoran namun tidak mengetahui bahwa sebenarnya patung ini bernama patung Dirgantara. Nama asli patung ini adalah patung Dirgantara. Hal itu berkaitan dengan visi Soekarno soal dunia kedirgantaraan. Monumen Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan Patung Pancoran merupakan salah satu monumen patung yang ada di Jakarta. Lokasi tugu ini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Tepatnya di depan komplek perkantoran Wisma Aldiron Dirgantara yang dulunya adalah markas besar TNI AU. Posisinya strategis karena merupakan pintu gerbang Jakarta bagi pendatang baru yang baru mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ide pembuatan patung pertama kali datang dari Presiden Soekarno yang menginginkan dibuatnya patung tentang dunia penerbangan atau Dirgantara Indonesia. Disebut patung Pancoran karena nama daerahnya Pancoran. Namanya penduduk, lebih gampang menyebut patung Pancoran, kata konservator dari Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta, Soekardi, kepada Kompas.com. 3. Pakai uang Soekarno. Untuk membangun patung tersebut, biaya yang dibutuhkan mencapai 12 juta rupiah. Biaya tersebut di luar biaya pembangunan tiang penyangga. Pemerintah kemudian menggelontorkan uang muka 5 juta rupiah untuk pembangunannya. Sementara Soekarno merogoh kocek 1 juta rupiah dari kantong pribadinya. Edi kemudian memulai pembangunan patung tersebut dengan merogoh kocek pribadinya termasuk hutang kepada bank dan pemilik perunggu. Namun, peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965 berimbas pada tertundanya pemasangan patung pada tiang penyangga. Tiang penyangga dan potongan-potongan patung yang siap dirangkai pun mangkrak. Sekitar tahun 1970, Soekarno menanyakan nasib pembangunan patung tersebut. Kepada Soekarno, Edi bercerita bila dirinya kehabisan uang. Bahkan, utangnya pun belum terbayar dan rumahnya disegel. Mendengar cerita itu, Soekarno kemudian menjual mobilnya. Uang sebesar 1,75 juta rupiah hasil penjualan mobil kemudian diserahkan kepada Edi untuk merampungkan pemasangannya. 4. Soekarno tak pernah lihat hasil akhir. Meski menggagas pembangunan patung tersebut, namun Soekarno tidak pernah benar-benar melihat hasil akhir saat patung itu selesai. Ketika patung itu kembali dipasang, Soekarno sempat menyambanginya. Namun pada saat itu kondisi Soekarno sudah kurang sehat. Sekitar Mei tahun 1970, Edi mendapat kabar Soekarno ingin kembali menyaksikan prosesi pemasangan patung tersebut. Namun, hal itu urung dilakukan karena kondisinya yang terus menurun.
Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, Edi yang tengah bekerja di puncak patung melihat iring-iringan mobil jenazah melintas di bawahnya. Rupanya, iring-iringan itu membawa jenazah Soekarno dari Wisma Yaso menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke Blitar. Pada akhirnya, Soekarno tidak pernah benar-benar melihat hasil akhir patung yang digagasnya. 5. Mitos patung Pancoran menunjuk arah persembunyian harta kekayaan Soekarno. Edi Sunarso sang perancang patung Pancoran rupanya sengaja membuat dan merancang patung Pancoran untuk menunjuk ke suatu tempat. Ada yang mengatakan bahwa acungan tangan patung Pancoran tersebut mengarah ke tempat Bung Karno menyimpan seluruh harta kekayaannya. Ada juga yang bilang kalau acungan tangan patung Pancoran sengaja dibuat mengarah ke pelabuhan Sunda Kelapa. Namun seperti dianalisir pada jakarta.go.id ternyata acungan tangan pada patung Pancoran mengarah ke Bandara Internasional Kemayoran yang merupakan bandar udara pertama yang dimiliki oleh Jakarta. Hal ini berkaitan dengan patung Dirgantara Pancoran, dibuat untuk menggambarkan kemegahan dan kekuatan dunia penerbangan Indonesia. 6. Wajah patung Pancoran. Pada 2017, wajah patung Pancoran pernah viral dan diperbincangkan di dunia maya. Banyak yang penasaran, wajah patungnya terinspirasi dari siapa? Cerita viral bermula akun Imam Syafi'i melalui akun @imanlagi memposting, seumur hidup baru ini lihat muka patung Pancoran. Cuitan ini pun langsung direspon keras dengan mendapat retweet sebanyak 1.400 kali dan hingga ribuan like. Dan sebagian besar pun sepakat bahwa kebanyakan dari mereka belum pernah melihat wajah patung Pancoran, walaupun sudah berkali-kali lewat di kawasan itu atau bertahun-tahun tinggal di daerah sana. Foto wajah patung Pancoran yang diambil oleh fotografer bernama Rudi Sunandar. Pria asal Jakarta itu mengaku awalnya iseng saat tengah bermain drone di atas gedung yang lokasinya tak jauh dengan patung Pancoran itu. Saya kan memang main drone fotografi juga. Sabtu itu ada acara di Wisma Aldiron, acara drone racing. Saya nggak ikutan, hanya menghadiri saja, kata Rudi saat berbincang dengan Detikcom, Minggu, tanggal 9 April tahun 2017 silam. Sorenya saya ngedrone, lihat sekitar. Melihat pemandangan Jakarta dari atas. Pas lagi terbang, coba saya arahkan ke sana, wah ada patung nih, belum pernah lihat juga mukanya kayak apa, tuturnya. Dari hasil iseng tersebut, kini jepretan hasil drone miliknya itu langsung membuat heboh jagat maya. Pematungnya memang Edi Sunarso namun Bung Karno yang meminta khusus untuk membuatnya. Menurut sejarawan LIPI, Asfi Warman, Bung Karno terinspirasi membuat patung dari sosok kosmonot Yuri Gagarin. Ia adalah kosmonot Rusia pertama yang keluar angkasa. Idenya terinspirasi dari Yuri Gagarin, kosmonot Rusia yang pertama kali keluar angkasa. Bung Karno dengan pembangunan patung itu ingin menyampaikan pesan agar anak muda mempunyai kemampuan seperti Yuri Gagarin, jelas Asfi kepada Detikcom beberapa waktu lalu. 7. Makna di balik patung Pancoran. Patung Dirgantara, demikian nama asli patung Pancoran, adalah karya Edi Sunarso yang meninggal pada tanggal 4 Januari tahun 2016, pada usia 84 tahun di Jogja International Hospital karena infeksi pernapasan akut. Anggota veteran RI itu meninggalkan 5 anak dan 11 cucu. Patung Pancoran dibuat pada masa Presiden Soekarno. Menurut Satya Rasa Sunarso, anak Edi, patung Pancoran itu menggambarkan cita-cita Angkatan Udara. Capailah cita-citamu setinggi langit, kata dia. Dalam Wikipedia disebutkan patung ini menggambarkan manusia angkasa, yang berarti menggambarkan semangat keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Empu Ageng adalah julukan Edi. Dia juga guru besar di Kampus Institut Seni Indonesia, ISI, Yogyakarta. Karena itu, dia dimakamkan di pemakaman seniman, di Imogiri, Bantul. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen dan share ke teman-teman serta sahabat Anda semua. Subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.